Kalau cerita yang diceritakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah rahmatal abrar, yang beliau dalam karyanya beliau menceritakan satu cerita berkaitan dengan umat Nabi Allah Musa. Satu di antara umat Nabi Allah Musa ini yang sangat banyak sekali kemaksiatannya dan sangat lalai daripada Allah, jauh daripada Allah. Bahkan karena banyaknya maksiatnya, maka orang-orang menjauhinya, orang-orang memusuhinya. Tapi dia tidak kapok-kapok, terus maksiat. Sampai meninggal atau sampai matinya pun orang-orang tidak mau mendekati jenazahnya. Jadi tidak ada yang mau memandikannya, mengkafaninya, tidak ada yang mau menyolatinya atau mengantarkan ke kuburan. Yang dilakukan oleh mereka dibuang di tempat sampah. Mayatnya orang tersebut dibuang di tempat sampah karena terlalu keji, karena terlalu buruk, karena terlalu jelek perilakunya dan beraninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan kepadanya, wahai Musa, pergilah ke kampung ini dan situ ada jenazah seseorang yang dibuang oleh mereka di tempat sampah. Maka uruslah jenazahnya, mandikan jenazahnya, kafani dan sholati, dan kemudian kuburlah dengan cara yang terhormat. Nabi Musa, seorang nabi yang termasuk daripada nabi yang paling afdal, termasuk nabi daripada ulul azmi, 5 nabi terbaik, termasuk diantaranya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, diperintahkan untuk mengurus jenazah orang tersebut. Padahal jenazah orang tersebut tidak diurus, bahkan tidak mau mereka mengurusnya. Ini Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengurus jenazah tersebut. Maka disitulah Nabi Musa terheran-heran dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa, seorang kalimullah yang gelarnya beliau adalah kalimullah, yang Allah berikan kemuliaan bisa bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kenapa sampai Anda memerintahkan aku untuk mengurus jenazah tersebut? Padahal manusia yang di muka bumi tidak ada yang mau mengurus jenazahnya." Ingin Nabi Musa tahu apa kebaikan dan apa kemuliaan yang ada pada jenazah orang tersebut. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, orang itu memang banyak maksiatnya, memang sangat keji, tapi di akhir hayatnya orang tersebut suka membuka lembaran-lembaran Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan di dalam kitab Taurat itu diceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi, maka pasti akan disebut di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut ketika membaca kitab Taurat, kalau melewati namanya Nabi Muhammad disebut dalam kitab Taurat, maka orang tersebut mencium nama tersebut dan bahkan meletakkan di kedua matanya dan bersalawat kepadanya dan tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad belum diutus. Maka dengan sebab itu, wahai Musa, aku mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dengan sebab itu aku sudah siapkan untuknya surga. Dan aku sudah siapkan untuknya 70 bidadari. Dan juga aku muliakan dia dengan kemuliaan di akhirat nanti. Karena sebab mencintai Nabi Muhammad. Karena sebab bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena sebab mencium nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Allah muliakan seperti itu. Apakah Allah menyia-nyiakan umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah Allah melupakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita yang lisan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan Allah memuliakan seorang yang ahli maksiat dan itu bukan umatnya Nabi Muhammad tapi umat Nabi Musa, dimuliakan oleh Allah dengan semulia-mulianya? Apalagi kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita, tidak akan meninggalkan kita, tidak akan melupakan kita.